mengundang beberapa caleg BPBD, kabupaten kota, provinsi ke Jogja untuk dilatih kepemimpinannya. Ini UGM sudah mulai bergerak ke sana nih. Jadi kalau kita bicara soal kebencanaan ini BNPB, Basarnas, ini nggak bisa bekerja sendiri, ya kan? Mungkin kita pernah mendengar yang nama istilah pentahelix atau multihelix, ya kan? Ada komponen kelompok dari pemerintah, mulai pusat dari daerah, ada swastanya harus dilibatkan, ada komunitasnya, ada akademisinya, ada media juga. Nah, seperti itu. Nah, ini akademisi juga sudah mulai bergerak ini, ada beberapa perguruan tinggi ya, S2, ya, bahkan S1 juga ada kebencanaan. Ya, ini mulai membangun ini. Lumayan, gerakannya lumayan, Pak Bambang. Kami selama ini mengabdi demi kemanusiaan dan berdiri sampai saat ini dengan etos bernama kehormatan, keberanian, serta kerja keras. Kami akan berusaha menjadi lebih baik karena masa depan kami adalah saat ini. Mempersiapkan diri bergerak maju untuk momen terbaik dan menjadi catatan sejarah kami di masa yang akan datang. Kami bertugas mencari dan menyelamatkan untuk Anda dan Indonesia. Kami pelopor dan patriot yang tetap berjuang sebagai abdi masyarakat dan negara. Kami akan selalu bersama dengan Anda, selalu siap dan menjaga dengan kekuatan, kebersamaan, dan semangat kami untuk memberi pelayanan SAR yang cepat dan terbaik. Kami adalah Basarnas, Afiknam Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan untuk melanjutkan program buku pertama yang sudah kami terbitkan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus program doktor Universitas Gadjah Mada, yaitu Bapak Dr. Abdul Haris. Beliau saat ini adalah Sestama Badan SAR Nasional Republik Indonesia. Beliau lahir di Surabaya 24 September 1966. Apa kabar Pak Abdul Haris Ahadi? Baik, Bambang Sadono. Iya. Alhamdulillah baik, sehat. Ya, saya bisa panggil Pak Haris atau boleh. Pak Haris ya. Ya. Nah, mungkin Bapak bisa mulai bercerita kenangan ketika kuliah di program S3, program doktor di Universitas Gadjah Mada. Justru setelah Bapak berkarir di Basarnas dan menjabat di Basarnas. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Pertama, sekali lagi terima kasih atas undangan Pak Bambang Sadono dalam bincang-bincang ini. Bisa kita bisa ngobrol Pak ya terkait dengan mungkin pengalaman saya pada saat sekolah. Ya, pertama saya bersyukur bisa sekolah studi S3 di Universitas Gadjah Mada untuk prodi Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan. Ya, itu yang pertama saya rasakan, saya bersyukur. Pimpinan juga menyetujui saya melanjutkan studi S3 di UGM, tetap bekerja Senin sampai Kamis, dan Jumatnya kuliah, Pak. Jadi saya sempat sebelum COVID, saya masuk tahun 2018,
Jadi saya ngalami yang namanya 2 semester kuliah tatap muka. Jadi Kamis malam itu terbang ke Jogja. Jadi kalau mungkin kita selama ini mendengar ada dosen terbang, ini mahasiswa yang terbang ini Pak Bambang. Jadi itu bersyukur. Yang kedua, saya benar-benar menyiapkan mental sebagai mahasiswa. Ternyata itu penting itu. Jadi peran kita ini kan macam-macam ya Pak Bambang ya. Ya peran di rumah tangga, peran di kantor gitu kan. Nah ada peran ya saya sebagai mahasiswa. Padahal posisinya waktu itu saya diberi amanah sebagai Kepala Biro Perencanaan. Tetapi kalau saya ke Jogja misalnya, mau dijemput saya nggak mau. Oh enggak, saya ke Jogja dalam rangka kuliah gitu kan. Jadi itu harus mental sebagai mahasiswa harus muncul itu. Dan saya waktu itu ngekos ini Pak. Ngekos kalau jalan itu 10 menit lah dari kampus itu ya. Itu saya alami, saya ngekos di gang kecil gitu kan. Jadi kalau hari Kamis malam di sana naik ojek gitu ya. Sampai di kos-kosan, makan ya di Jogja itu makan kan enak sekali ya. Sudah enak. Rupiahnya murah sekali itu. Terus kalau Jumat pagi sarapan dulu pakai celana pendek sandal jepit gitu kan, cari soto di pinggir jalan itu paling 12.000 sambil ngopinya itu. Nah kira-kira itu kesan saya setahun ya, terus dapat bimbingan dari Prof Muhajir ya, sama Bu Dina dan Pak Jati. Wah luar biasa. Saya bertemu dengan mereka para promotor dan kopromotor yang luar biasa. Bahkan waktu itu saya diperkenalkan sama Pak RB Sentanu ya. Saya lihat, ini Prof Muhajir ini luar biasa juga ini, mengajarkan dengan hati ya. Pak RB Sentanu kan dari Kata Hati Institut itu ya, bicara soal hati. Ini ya Allah, alhamdulillah saya dipertemukan dengan profesor seperti ini, seperti itu. Akhirnya ya sampailah meneliti terkait dengan leadership. Seperti itu Pak Bambang. Ya, ini program yang Bapak ambil ini kan menarik ya, kepemimpinan dan inovasi kebijakan. Kalau kepemimpinan kan udah umum orang, tapi inovasi kebijakan, apa yang maknanya ini Pak? Iya, memang kepemimpinan menarik, apalagi bicara leadership pada saat emergensi. Kebetulan saya ya tadi diperkenalkan, saya bertugas di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau yang biasa dikenal dengan Basarnas ya, dengan Basarnas. Jadi saya mengambil judul terkait dengan leadership kepemimpinan untuk operasi pencarian pertolongan ya pada saat tanggap darurat bencana. Dan lokus yang saya teliti itu adalah pada saat bencana di Palu tahun 2018. Nah, apa yang saya teliti terkait dengan masalah kepemimpinan itu menarik sekali. Menarik sekali. Jadi saya itu sampai menggambarkan seperti segitiga nih, Pak Bambang Sadono. Leadership itu. Ini juga pengalaman saya sebagai staf ya, merintis dari bawah begitu ya. Awalnya saya di Kementerian Perhubungan, Pak Bambang. Staf di Kementerian Perhubungan, saya merasakan bagaimana memimpin mungkin kata pengganti atau mungkin bisa diterjemahkan memimpin mempengaruhi. Ya kan? Mempengaruhi dari bawah ke atas. Oh, saya mengenal yang namanya lead up. Ternyata waduh, yang namanya memimpin dari bawah ke atas itu bagaimana Pak rasanya itu? Ya kan? Mempengaruhi kan susah juga itu kan, susah gitu. Tapi di posisi yang ke atas lagi, posisi tengah, itu nggak gampang juga. Ternyata tengah itu Pak. Di tengah itu memimpinnya juga mempengaruhi ke atas, lead up juga, lead down dia, memimpin ke bawah, followernya, pengikutnya gitu ya. Tetapi juga dia bagaimana bisa mempengaruhi dalam rangka untuk mencapai tujuannya ke sampingnya.
Jadi akhirnya di situ saya mengenal yang namanya lead up, lead down, dan lead across. Wah, kira-kira itu. Ternyata sulit semua tuh Pak Bambang. Akhirnya saya menemukan yang namanya lead in, Pak. Mempengaruhi ke dalam itu. Nah, pada saat penelitian, itu saya benar-benar melihat, begitu ya, wawancara dan sebagainya, saya bertemu dengan seorang ibu, 4 orang anak, ya, terpisah. Ini pada saat bencana di Palu nih, Pak Bang. Terpisah dengan 2 orang anaknya. Tetapi ibu ini adalah sebenarnya korban, Bang. Ya kan, korban. Tetapi dia tidak merasa korban. Malah justru ingin menolong sesama. Ini luar biasa. Nah, di situ saya akhirnya, wah, kalau yang namanya lead up, lead down, lead across itu kadang-kadang kita ada kekecewaan begitu ya. Kenapa si ibu ini meskipun terpisah dengan 2 orang anaknya, dia memberikan bantuan kepada sesama. Padahal sebenarnya posisinya dia adalah korban. Disitulah saya mengenal yang namanya lead in, self leadership. Wah, itu Pak. Iya, iya. Jadi memang ada orang yang punya keyakinan dengan menolong orang lain itu nanti dia juga ditolong. Mungkin keluarganya juga ada yang menolong. Iya, betul Pak. Iya. Hidupnya nyaman begitu loh Pak. Iya, jadi bekerja biasanya kan bersama-sama dengan apa Pak? Badan Penanggulangan Bencana itu ya. Betul, betul Pak, betul. Jadi kalau di apa itu terkait dengan isu-isu kebencanaan Pak, ada banyak instansi ya yang apa itu berkecimpung di sana ya. Jadi kalau misalnya di kedaruratan gitu ya, karena Basarnas ini pada dasarnya bekerjanya pada saat kedaruratan. Tetapi kami pada saat kedaruratan tentunya juga ditunjang ya aktivitas-aktivitas kami pada saat pra bencana. Karena bicara kebencanaan kan ada siklus Pak ya. Paling tidak kita mengenal ada 3 ya. Ada pra, tanggap, dan pasca. Nah, tanggap bencana ini tidak terlepas dari pra, ya pra bencana gitu. Itu ada kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan seperti itu. Nah, kalau pada saat tanggap darurat itu ada banyak klaster yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kami di Basarnas ini bertugas mengordinasikan di klaster pencarian dan pertolongan. Ada teman-teman yang lain dari kementerian lain, Kementerian Kesehatan, dia juga menangani bidang-bidang kesehatan. Terus teman-teman Kementerian Sosial juga terkait dengan pengungsi, ya, terkait dengan dapur umum. Teman-teman yang lain misalnya Kementerian PU, bicara soal infrastruktur dan sebagainya. BMKG juga demikian. Ada banyak ini Pak, apa klaster, kelompok-kelompok begitu ya, yang membidangi itu. Yang menarik Basarnas ini kenapa Pak, dikembangkan atau bahkan banyak SDM-nya itu yang berasal dari Departemen Perhubungan. Kan ya. Bencana ini tidak selalu berhubungan dengan perhubungan. Iya. Ya memang Basarnas dulu berada di bawah Kementerian Perhubungan. Sejak akhir 2008 kami menjadi lembaga pemerintah non kementerian ya, yang bertanggung jawab langsung ke Presiden, seperti itu. Itu secara kelembagaan. Sebelumnya adalah salah satu unit eselon 1, salah satu badan di bawah Kementerian Perhubungan. Indonesia ini kan potensi bencananya macam-macam. Macam-macam, betul. Ya, ada banjir, ada longsor, ada gempa bumi, ya. Ada gelombang besar di laut, macam-macam lah. Nah, itu apakah Basarnas itu dipersiapkan untuk semua itu? Iya, betul Pak. Jadi di Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian pertolongan, kami ini memiliki tanggung jawab ada 4 Pak. Jadi penyelenggaraan pencarian pertolongan ada 4. Yang pertama ini terkait dengan mandat organisasi internasional, yaitu IMO International Maritime Organization dan ICAO International Civil Aviation Organization. Itu kita menangani musibah pelayaran dan penerbangan. Ya, makanya dulu Basarnas berada di
Kementerian Perhubungan karena ada mandat dua organisasi itu, di mana Administration of Transportation itu Kementerian Perhubungan. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah ada musibah selain pelayaran dan penerbangan, yaitu kecelakaan transportasi selain maritim dan penerbangan, yaitu kecelakaan di darat sama perkeretaapian. Tetapi kalau memerlukan penanganan khusus, karena kecelakaan di jalan itu kan instansi yang memiliki kewenangan adalah Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu kalau untuk kecelakaan perkeretaapian itu adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT KAI, seperti itu. Nah, Basarnas pun juga memiliki kewenangan apabila itu memerlukan penanganan khusus. Terus yang ketiga adalah tanggap darurat pada bencana. Ya, seperti banjir ya, terus gunung meletus, terus ada tsunami dan sebagainya ya, tanggap darurat pada bencana. Nah, yang keempat ini adalah kondisi yang membahayakan manusia. Nah, kondisi membahayakan manusia macam-macam. Ada seseorang misalnya naik gunung, hilang. Nah, itu Basarnas juga itu. Terus ada nelayan ya, malam-malam pakai perahu kecil, tiba-tiba nggak taunya hilang kemana itu. Itu adalah kondisi membahayakan manusia. Itu merupakan tanggung jawab Basarnas juga. Jadi ada 4 hal. Ya, Pak Aris, disertasinya kan tentang kepemimpinan kolaboratif ya. Ya, betul. Kasusnya Di Palu, gempa bumi. Ya. Apakah itu bisa diterapkan untuk semua jenis bencana? Iya, saya kira iya, bisa. Saya melihat begini, beberapa hal ya terkait misalnya kebencanaan itu sendiri, itu kan macam-macam. Tetapi kalau misalnya itu kondisinya katastrofik ya, katastrofik itu memerlukan multidisiplin, multi agensi ya, ada banyak pihak dan sebagainya. Di sana perlu yang namanya rencana aksi dan kebijakan multi ya, sehingga ini perlu yang namanya rencana strategi ya. Ini perlu yang namanya kepemimpinan kolaboratif tadi itu. Ada beberapa misalnya kalau itu hanya sekedar emergensi biasa ya, tidak menimbulkan korban jiwa, bahkan tidak ada kerugian secara ekonomi, tidak infrastruktur tetap lancar-lancar saja, yaitu mungkin tidak perlu yang namanya kepemimpinan kolaboratif tadi itu. Itu bisa dilakukan oleh satu unit ya, katakanlah di sebuah perusahaan satu unit yang melaksanakan operasi SAR saja sudah bisa gitu. Misalnya para petugas security, tapi dia dibekali ilmu-ilmu tentang bagaimana mengevakuasi, ya dia langsung bisa. Tapi kalau kondisinya major disaster, ya kan, kondisi yang katastrofik, banyak yang mengalami musibah, banyak yang meninggal, korban jiwa, terus bahkan harta benda, bahkan ada infrastruktur rusak, ya jaringan-jaringan rusak, sehingga banyak korban baik itu jiwa, luka berat, ringan. Nah itu perlu yang namanya koordinasi. Tadi saya sebutkan bahwa di klaster kebencanaan itu ada banyak hal. Gitu. Jadi Pak Bambang bayangin itu, satu klaster saja pencarian pertolongan itu ada puluhan ratusan organisasi, bahkan kalau dihitung ribuan bisa ribuan orang yang melakukan tugas-tugas pencarian pertolongan. Belum lagi ada klaster yang lain, dan ini bisa saling berhubungan satu sama lain, ya kan? Misalnya kami dari pencarian pertolongan, di sana kan juga mungkin ada juga yang memerlukan kesehatan, yang memerlukan juga bagaimana dia self healing ya, dia ada stres ya karena kondisi musibah darurat dan sebagainya. Itu perlu koordinasi dengan Kementerian Sosial, dengan Kementerian Kesehatan, bahkan perlu dikoordinasikan lebih lanjut oleh BNPB tadi itu.
Nah, itu sistem dan manajemennya sudah baku, artinya Ya. Jaringan-jaringan itu sudah ditetapkan begitu, sehingga kalau terjadi kasus, ya siapapun yang jadi pelaksananya itu sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, gitu. Atau kadang-kadang di lapangan memerlukan improvisasi sendiri. Betul, betul Pak Bambang. Jadi yang tadi saya sebutkan, di kebencanaan kan ada 3 siklus ya. Pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ya. Nah inilah perlunya pada saat pra bencana itu, perlunya kita menjalin network. Ya misalnya sekarang ini, hari ini, saya diwawancarai oleh Pak Bambang Sadono. Ini terima kasih sekali ini. Ini kan saya bisa menginformasikan, ya kan? Pak Bambang bisa membantu menginformasikan kepada teman-teman semuanya, dan ini bisa disaksikan oleh banyak pihak, akan memberikan informasi bagaimana tata kelola dan lain sebagainya. Ya, pra bencana itu perlu menjalin sebuah network, ya, sehingga pada saat tanggap darurat bencana, network ini apabila ini disiapkan, ya, dilatihkan, ada pelatihannya nih Pak Bambang, bahkan dalam rangka untuk membantu tugas-tugas kemanusiaan penyelenggaraan pertolongan, ini perlu ada pelatihan dan ada uji kompetensinya. Nah, ada uji kompetensinya. Saya dalam penelitian Pak Bambang, ada 6 komponen, ya, ada 6 isu yang saya angkat. Jadi yang pertama adalah isu manajemen. Kita ketahui bersama bahwa di dalam manajemen itu ada struktur hierarki, manajemen tanggap darurat, bahkan di TNI ada struktur komando tugas gabungan terpadu, ya, sistem seperti itu gitu kan. Ini bagaimana sih dalam rangka untuk memberikan respon yang cepat? Nah ini saya kaji nih Pak Bambang. Karena isu utamanya adalah bagaimana memberikan respon yang cepat. Karena dalam penelitian yang dilakukan oleh INSARAG, International Search and Rescue Advisory Group, itu pada hari pertama itu Pak Bambang, korban yang membutuhkan, ya, orang yang membutuhkan pertolongan pada saat menit-menit, ya, detik-detik pertama itu sangat, ya, banyak sekali. Sementara tim, ya, pencarian pertolongan masih sangat terbatas. Padahal ini perlu. Nah, pada hari pertama itu masih dimungkinkan orang itu hidup, ya kan? Hari kedua semakin menurun, hari ketiga semakin menurun. Seperti itu, Pak Bambang. Ya, oleh karena itu kemarin pada tahun 2019 Basarnas mendapatkan sertifikasi INSARAG. Itu kalau INSARAG itu syaratnya 2 kali 24 jam itu harus berada di lokasi, Pak Bapak. Wah, ini kita dilatih ini, bagaimana kita bisa memberikan respon yang cepat. Nah, sehingga ini yang harus dilatihkan dengan banyak komponen, ya, banyak kelompok-kelompok, bagaimana kita bisa mensinergikan itu semua. Dan kita pada saat yang cepat gitu ya, kita bisa berada di lokasi. Jadi ada isu manajemen tadi. Ada isu konvergensi tim. Jadi timnya banyak sekali, Pak Bambang. Bahkan ada yang kompeten dan tidak kompeten. Mungkin yang tidak kompeten ya kita memaklumi, Pak. Masyarakat kita ini kan guyup ya. Semangat gotong royongnya tinggi ya. Tetapi itu tadi ada kelompok-kelompok yang tidak memiliki kompetensi, tetapi karena ingin punya semangat yang tinggi ya, ingin menolong gitu ya, terjun ke lapangan itu. Nah, ini pun kami juga memilih dan memilah. Ya kan, kalau dia punya kompetensi ya jangan langsung di tempat area pencarian dan penyelamatan gitu ya. Mungkin bisa kita tempatkan di dapur umum, membantu misalnya kan orang-orang yang membutuhkan di sana, ya seperti itu. Terus yang ketiga, masalah leadership ini. Ya, leadership ini sangat penting sekali. Ya, misalnya bicara soal musibah ya di suatu tempat ya, tentunya pemerintah daerah bagaimana leadership-nya di sana seperti itu ya. Bagaimana mereka mengordinasikan kedaruratan tadi. Terus ada isu peran lokal ini, Pak Bambang, ini penting sekali peran lokal ini. Nah, masyarakat lokal ini harus diberdayakan ya, tidak boleh
kita biarkan begitu saja, tidak paham ya, sehingga yang terjadi adalah ada yang gagap dan gugup. Ini yang kita tidak harapkan, sehingga perlu yang namanya bagaimana misalnya ada kebijakan-kebijakan beberapa kementerian lembaga, kampung tangguh bencana, ya kan, siaga bencana dan sebagainya, seperti itu. Terus kemampuan. Nah, kemampuan ini macam-macam. Kemampuan itu bisa bicara soal misalnya pencarian pertolongan. Ada kemampuan untuk mencari, menolong, manajemen, ya kan, bagaimana mengelola tim, bahkan sabar. Nah, itu kemampuan juga ini Pak Bambang. Artinya kecerdasan emosionalnya harus tinggi, ya kan. Bahkan kecerdasan spiritualnya pun harus tinggi. Nah, saya lihat ada banyak teman-teman semua ya yang berada di lapangan ini, saya temuin mereka luar biasa. Tingkat kesabarannya, terus bagaimana mereka dari satu kondisi di satu tempat ke tempat lain, bahkan beberapa tahun yang lalu setelah musibah Sriwijaya ya, terus habis itu ada bencana di Mamuju, itu mereka berangkat juga bergerak itu luar biasa itu Pak Bambang, itu nggak tahu hatinya beli di mana itu. Akhirnya saya menumpukan ini perlu dilatihkan ini Pak Bambang. Sehingga kalau kita ada hard skill ya, istilah hard skill, ini soft skill ini. Ya kan? Jadi mental tadi itu perlu di skill juga itu, ada pelatihannya itu. Nah, akhirnya saya ingin membuat itu Pak Bambang. Jadi yang menarik begini Pak, itu kan jauh lebih besar relawannya ya daripada mungkin yang dari pemerintah, apalagi dari Basarnas gitu ya yang menangani itu. Banyak sekali, baik ada yang kelembagaan, ada perorangan, ada lembaga-lembaga khusus ya seperti PMI, ada perguruan tinggi, ada organisasi itu juga punya lembaga-lembaga semacam itu. Nah, yang menarik adalah tadi mengenai leadership-nya itu. Belum lagi kalau pemerintah daerah turun tangan. Nah, itu di lapangan itu siapa Pak sebenarnya yang harus mengambil lead itu? Apakah Basarnas, apakah Badan Penanggulangan bencana, atau misalnya kepala daerah yang turun? Iya. Iya. Penanggung jawab secara keseluruhan itu kan ada level kebencanaannya ya. Kalau itu memang di level kabupaten wali kota, ya bupati atau wali kotanya. Kalau levelnya seperti Palu itu kan udah lintas kabupaten kota ya, sehingga penanggung jawabnya adalah gubernur. Nah, gubernur di sana itu bisa menunjuk siapa yang menjadi komandan tanggap darurat bencana, ya, yang mengordinasikan tanggap darurat bencana siapa. Bisa ditunjuklah misalnya Panglima Kodam atau Komandan Korem atau mungkin BPBD sendiri. Ya itu boleh-boleh saja itu. Nah, di bawahnya itu ada banyak klaster tadi itu, Pak. Nah, ada banyak klaster. Klaster itu ada banyak juga kelompok-kelompok yang berada di lokasi-lokasi pencarian misalnya. Kami sebut adalah on-scene commander. Jadi ada komandan-komandan di lapangan. Itu secara hierarkis begitu. Nah, inilah yang kalau tadi saya katakan, di manajemennya kan tergambarkan seperti hierarki ya, Pak Bambang ya. Padahal era sekarang ini ya, ini sudah ada pergeseran dari sentralistis, desentralisasi malah menuju ke ekosistem ya. Sudah nggak zamannya lagi sentralistis, sudah ekosistem ini udah koordinasi di lapangan seperti itu Pak, dengan menggunakan teknologi informasi dan koordinasi. Nah, itulah makanya kalau kita bicara leadership, siapa ini? Ya mulai dari yang tertinggi sampai yang ke bawah tadi itu. Ini apakah manajemen tanggap darurat ini komando itu apakah tepat? Nah, kan begitu pertanyaannya. Komando itu seperti apa sih? Komando itu adalah supaya semua unsur itu bergerak dengan cepat. Tapi hakikatnya komando tadi itu bukan satu hierarkis dari atas ke bawah, tapi hakikatnya adalah bagaimana seorang leader itu memimpin, bisa mengkomunikasikan, bisa mengkolaborasikan, bisa
komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak yang macam-macam tadi, Pak. Iya, Pak Aris. Ini kan menarik sekali kan karena tujuannya itu kecepatan penanganan. Nah, yang menjadi soal kalau yang misalnya berkewenangan, mempunyai wewenang untuk memimpin itu misalnya suatu pejabat ya, suatu pejabat entah dari daerah entah dari pusat, tetapi tidak punya apa ya, mohon maaf, tidak punya kemampuan atau pengalaman manajerial untuk ini. Apakah ada misalnya lembaga yang mempersiapkan apa ya, tenaga ahli atau tim ahli yang memberi asistensi supaya penanganannya itu cepat misalnya? Iya. Nah, itulah Basarnas lagi membangun itu. Ada pembangunan karakter sumber daya manusia pencarian pertolongan. Jadi kepemimpinan kolaboratifnya kami bangun. Setelah disertasi kami selesai itu, kami membuat itu. Nah, alhamdulillah UGM sekarang sudah mulai bergerak ke sana. Jadi ada kurikulum silabusnya di manajemen magister bencana UGM, itu ada kurikulumnya itu terkait dengan kepemimpinan. Dan beberapa hari yang lalu kami diundang, Pak Bambang. Jadi UGM mengundang beberapa caleg BPBD, kabupaten kota, provinsi ke Jogja untuk dilatih kepemimpinannya. Ini UGM sudah mulai bergerak ke sana nih. Jadi kalau kita bicara soal kebencanaan ini BNPB, Basarnas, ini nggak bisa bekerja sendiri, ya kan? Mungkin kita pernah mendengar yang nama istilah pentahelix atau multihelix, ya kan? Ada komponen kelompok dari pemerintah, mulai pusat dari daerah, ada swastanya harus dilibatkan, ada komunitasnya, ada akademisinya, ada media juga. Nah, seperti itu. Nah, ini akademisi juga sudah mulai bergerak ini, ada beberapa perguruan tinggi ya, S2, ya, bahkan S1 juga ada kebencanaan. Ya, ini mulai membangun ini. Lumayan, gerakannya lumayan, Pak Bambang. Kemudian yang menarik tadi, Pak, bagaimana pemberdayaan, tapi sekaligus juga pembekalan kesiapan mereka, karena tidak semua yang ingin membantu itu bisa membantu, tapi ingin membantu. Nah, apakah itu ada semacam apa ya, program-program literasi atau mungkin sosialisasi yang dilakukan Basarnas gitu? Iya, betul, Pak Bang. Jadi beberapa tahun yang lalu kami pun juga sudah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, sekarang sudah mulai banyak profesi, misalnya di tambang ya, di tempat-tempat wisata, ya kan? Ada teman-teman komunitas Balavista ya di wisata pantai ya, air gitu ya. Wah, itu mereka dibekali ilmu seperti itu. Makanya kami juga mendorong lembaga sertifikasi profesi Basarnas untuk mensertifikasi tadi itu. Jangan hanya karena bekal tadi itu, semangat yang luar biasa, menolong sesama, ya kan? Jangan sampai malah menjadi korban juga gitu kan. Oleh karena itu harus memiliki kompetensi seperti itu. Jadi kami pun ada program-program seperti itu. Bagaimana untuk melatih ya para komunitas tadi yang kami sebut dengan potensi pencarian dan pertolongan untuk memiliki kompetensi sehingga mereka mampu untuk melakukan tugas-tugas pencarian dan pertolongan atau penyelamatan. Atau mungkin nggak, Pak, sudah ada peraturan yang mensyaratkan misalnya di tempat-tempat yang memang rawan bencana itu apa yang bisnis, apa mungkin tanggung jawab publik itu harus menyediakan. Kayak kalau kita lihat di pantai-pantai di film-film itu kan selalu ada penjaga pantai gitu. Betul, iya. Itu di Undang-Undang Kepariwisataan sudah masuk ini. Artinya ada tanggung jawab negara sama penyelenggara pariwisata itu memiliki tanggung jawab untuk itu, keselamatan dari pengunjung wisata. Ya, betul. Ya.
itu kan banyak sekali itu terjadi kasus-kasus yang Ya, wisata kalau kapal-kapal yang kelebihan muatan dan sebagainya itu betul, kan betul. Iya, sering terjadi. iya. Kalau kami ada ini, Pak, siaga SAR khusus. Saya pada saat musim liburan begitu ya, Lebaran ya, seperti Natal, orang ada pergerakan orang ya untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini kan rawan terjadi musibah, entah itu kecelakaan, entah orang ke tempat wisata, ya apalagi di wisata-wisata pantai, pegunungan seperti itu. Kami menyiapkan personil, ya, dibantu juga dengan teman-teman potensi pencarian pertolongan ya dari komunitas relawan untuk menjaga di titik-titik rawan seperti itu. Ya, kalau Basarnas itu mempunyai apa Pak, kepanjangan tangan di daerah-daerah seperti itu Pak? Iya, betul. Ya. Ada di 43 ini Pak, Ya. titik. Kami sebut dengan UPT, Unit Pelaksana Teknis. Ya. Jadi pendekatannya lebih ke apa? Geografi yang rawan bencana, gitu. Betul, Tidak betul. sekedar Ya, kewilayahan, Pak ya. Seperti itu, iya. Ya. Yang memiliki potensi musibah ya yang tinggi. Ya. Sehingga di satu provinsi ada 2 tempat gitu. Oh, ya, ya. Oke. Baik, terima kasih sekali Pak. Mungkin Bapak bisa memberi komen gitu ya. Ini kan Basarnas tadi memerlukan satu kolaborasi yang luar biasa. Nah, apakah para alumni UGM yang begitu banyak tersebar di mana-mana itu bisa menjadi suatu aset untuk membantu gitu? Betul Pak. Mungkin saya sebelum ke sana Pak ya, saya ada jargon leadership ini Pak, terkait dengan leadership untuk tanggap darurat bencana ini. Tadi kami kan sebut ada mulai dari lead up, lead down, across, sama lead in Pak. Jadi lead up, jadi seorang pemimpin yang selalu ingin meraih ya apa yang dicita-citakannya. Ya, pemimpin harus seperti itu. Lead across, jadi pemimpin yang harus inovatif, ya kan? Terus lead down, pemimpin yang harus menerima. Oh, hari ini saya bisa menyelesaikan ini, oh ya, legowo. Tapi tetap harus inovatif. Ya. Harus meraih cita-cita yang tadi. Nah, yang terakhir, lead in, pemimpin yang harus selalu bermuhasabah. Jadi meraih cita-cita, inovatif, menerima dan bermuhasabah. Ini saya temukan pada saat kita penelitian seperti itu, sehingga lapang selalu bergerak ya dengan semangat yang luar biasa tinggi. Nah, saya berharap dengan adanya alumni ini ini kan sebenarnya potensi ya teman-teman entah dari akademisi bisa membantu dalam rangka untuk memberikan kompetensi ya kepada masyarakat, bisa menyalurkan informasi. Ini sangat luar biasa sebenarnya dengan adanya alumni ini. Kami bisa lakukan koordinasi dan mungkin membutuhkan sesuatu ya, ini akan lebih mudah. Memang perlu diperkuatkan nih bagaimana kelembagaan alumni di UGM ini. Nah, ini bidang studi Bapak ini kan interdisiplin ya, jadi multidisiplin. Jadi ya, memang tidak hanya cukup dengan satu keahlian khusus. Nah, kemudian apa saran Bapak kepada mahasiswa yang sedang belajar kan kalau level S1 kan
semua umumnya kan punya kecabangan sendiri-sendiri. Nah, supaya bisa sampai ke multidisiplin tadi, apa yang disarankan? Ya, tadi saya sebutkan memang salah satu komponen adalah kecerdasan, ya, kemampuan. Nah, kita bicara penyelenggaraan pertolongan memang kemampuannya macam-macam itu, ya. Oleh karena itu, bagaimana seorang leader itu memanfaatkan kecerdasan, ya semua kecerdasan. Ya, tadi saya sebutkan tidak hanya bicara soal pencarian dan pertolongan saja, bagaimana evakuasi, bagaimana pertolongan untuk terkait dengan medis, ya kan, soal kesehatan mental, manajemen, ya memang benar-benar multidisiplin ini. Ya ini harus apa ya? Ya sering sharing dan sebagainya, sehingga akan menambah wawasan kita semua. Seperti itu. Ini akan terus berkembang. Teknologi informasi juga begitu. Iya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Abdul Haris Ahadi, Sestama Basarnas Badan SAR Nasional Republik Indonesia. Banyak sekali yang sudah dibagi, mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita semua, terutama juga masyarakat yang selalu ingin berpartisipasi, ingin berperan di dalam kegiatan pencarian dan pertolongan korban bencana ini. Terima kasih sekali lagi, sukses, selamat bekerja, selamat berjuang. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih Pak Bambang Sadono atas undangannya.